Halo, dan di video kali ini gue mau membahas free hit draft untuk di game week 27. Karena sepertinya gue akan free hit di game week 27 ya. Tapi gue belum tekan free hitnya, jadi belum fix apakah gue akan free hit apa enggak. Tapi sebelum ke sana, sebelum gue bahas free hitnya, gue mau mengajak kalian untuk nonton channel YouTube Tribun News nanti di pukul 8 malam ya. Karena di Super Game FPL itu gue akan tampil di sana bersama Bayu Aji, konten kreator Bacotin FPL Indonesia. Dan di sana gue akan bahas tentang Blank Game Week 27, soal strategi apa yang sebaiknya kita ambil, dan ya macam-macam lah gue akan bahas lebih dalam di situ ya. Jadi jangan lupa nonton gue di channel Tribun News pukul 8 malam nanti. Dan lanjut, gue akan bahas kenapa kita harus free hit di game week 27 ini. Jadi yang pertama, menurut gue free hit di game week 27 ini itu akan lebih menguntungkan dibanding free hit 30 ya. Karena di game week 27 ini itu akan ada 9 pertandingan, dibanding di game week 30 itu akan ada cuma 3 pertandingan ya. Dan dari 3 pertandingan itu nggak banyak match yang bisa kita target yang bisa menjadi match dengan gol banyak ya gitu. Sedangkan di game week 27 itu ada cukup banyak match yang bisa kita target, kayak City lawan Everton atau Spurs versus Leeds gitu ya, atau juga MU yang akan lawan Watford gitu. Jadi akan bervariasi pilihan pemainnya, dan menurut gua ini akan jauh lebih diferensial daripada free hit di game week 30 ya. Dan di poin kedua, itu menurut gua kesempatan punya 3 pemain Burnley untuk di double game week ini eh, itu cuman bisa didapetin di free hit game week 27 ya. Jadi kalau kalian free hit di game week 27, itu kalian akan bisa punya 3 pemain Burnley untuk cuman satu game week aja gitu. Karena pastinya kalian setelah game week 27 besok-besok nggak akan mau punya 3 pemain Burnley kan gitu. Jadi menurut gua kalau kalian incer fixture double game week Burnley, itu tepat banget kalau mau pakai free hit ya. Lalu yang ketiga, itu kita dengan free hit bisa maksimalin jadwalnya City dan Spurs ya. Apa yang gue maksud dengan maksimalin jadwalnya City dan Spurs? Itu dengan free hit itu kita bisa punya 3 pemain City atau 3 pemain Spurs ya, atau dua-duanya gitu, jadi total 6 gitu ya. Dan ini nggak sering kita lakukan ya, karena pastinya selama musim ini kita akan punya aset dari pemain Arsenal atau Liverpool atau Chelsea ya gitu, yang penting untuk di musim ini. Sementara City pasti cuma satu gitu ya, dan pastinya cuma Cancelo aja atau Laporte gitu ya, pasti aset-aset backnya. Dan cukup jarang juga kita punya bisa double city attacker gitu, misalkan kayak Sterling atau Mahrez gitu ya. Dan Spurs juga sama, kita juga jarang punya kesempatan untuk bisa punya Kane dan Son sekaligus ya dalam satu tim. Biasanya itu cuman kita bisa pilih salah satu aja, entah Kane atau Son gitu ya, karena harganya mahal dan slotnya juga di tim kita terbatas gitu ya. Dan dengan free hit itu akan mungkin punya 3 pemain City dan 3 pemain Spurs gitu ya. Dan jadwalnya juga bagus dua tim ini, karena City akan lawan Everton dan Spurs akan lawan Leeds gitu. Dan menurut gue ini akan menjadi pertandingan yang dengan banyak gol ya, akan terjadi banyak gol. Jadi menurut gua dua dua tim ini akan jadi target utama untuk di game week 27 ini ya. Dan yang terakhir, poin terakhir itu menurut gua dengan free hit game week 27 itu kita akan punya 8 sampai 10 pemain diferensial, dan ini artinya kita akan berpeluang besar untuk green arrow ya, untuk panah hijau. Dan ya kita jarang-jarang juga kan punya 8 sampai 10 pemain diferensial, dan ini juga pastinya akan seru banget gitu, punya pemain yang nggak banyak dimiliki selama musim ini. Eh, Cuman satu game week aja gitu ya. Menurut gua ini kesempatan langka untuk digunakan untuk free hit game week 27 ya. Dan overall gua lebih pilih pakai free hit di game week 27 dibanding di game week 30 ya, karena alasan yang udah gue sebutin tadi gitu. Tapi sebelum mengaktifkan free hit, menurut gue harus diperhatikan juga jumlah sisa chip free hit kalian, apakah masih ada 2 atau 1 ya. Dan pertimbangan juga gitu, lihat juga kondisi tim kalian saat ini. Apakah saat ini kalian punya pemain yang bisa main di game week 30 gitu ya. Apakah cukup banyak atau kurang gitu. Kalau kurang, menurut gua lebih baik disimpan aja untuk game week 30, karena
apa ya, untuk di game week 30 itu akan ada banyak blank game week, dan kalau kalian nggak punya cukup pemain yang bisa main di game week 30 itu akan berat kayaknya kalau mau green arrow ya. Jadi menurut gua itu akan auto red arrow gitu. Jadi ya sebaiknya kalian pakai di blank game week 30 aja gitu kalian, kalau pemainnya nggak cukup. Tapi kalau cukup menurut gua opsional gitu ya. Kalau misalkan kalian tinggal sisa satu gitu, menurut gua opsional. Tapi overall menurut gua untuk free hit di game week 27 adalah sebuah langkah yang ofensif, sedangkan free hit di game week 30 itu kalau menurut gua adalah langkah yang defensif. Dan sekarang gue mau bahas tim gue untuk di game week 27 ya. Jadi setelah wildcard di game week 26, tim gue di game week 27 itu akan seperti ini. Jadi ya yang kalian bisa lihat itu gue punya dua pemain yang blank ya, yaitu Gabriel dan Van Dijk gitu, dan di bench ada 4, jadi total 6 gitu ya. Dan gue jujur gue nggak mau bikin transfer di game week ini gitu, karena rencana fix gue itu gue mau bench boost di game week 28 ya. Jadi tim apa pemain-pemain ini emang udah gue setting untuk bisa di bench boost di game week 28 ya. Jadi gue nggak, sama sekali gue nggak mau jual pemain Arsenal dan Liverpool gitu. Dan kalau kita lihat di 11 pemain ini memang nggak terlalu menjanjikan ya. Mungkin yang menjanjikan cuma Adams dan Broya yang akan lawan Norwich, terus Sterling yang akan lawan Everton. Tapi yang menjadi masalah adalah gue nggak punya Weghorst ya, yang akan double game week di game week 27 ini. Dan gue juga nggak punya aset Spurs, dan menurut gue aset City gue juga kurang ya. Menurut gue penting untuk punya 3 pemain City dan 2 pemain Spurs gitu. Jadi kemungkinan gue memutuskan untuk free hit di game week ini ya. Dan sekarang kita bahas draft free hit gue untuk di game week 27. Jadi mulai dari kiper dan defense dulu ya, dari back. Ya, di kiper dan back, di kiper gue ada Pope, Cancelo, May, dan Livramento di back ya. Pope double game week dan May juga double game week ya. Menurut gue peluang Burnley untuk clean sheet sebenarnya 50-50, karena Crystal Palace dan Leicester itu tipe apa namanya, tim yang attacking. Jadi nggak fix clean sheet juga, tapi menurut gua kenapa gua masukin Pop di sini karena ya satu dia double game week, dan kedua menurut gua kalau dia apa namanya clean sheet itu bakal mantep banget kayaknya. Dan yang ketiga mungkin kalau dia save point itu poinnya akan juga bertambah banyak gitu ya. Jadi menurut gua pasang kiper yang lawan tim yang attacking yang akan sering shot itu akan menghasilkan save point tersendiri untuk kipernya gitu ya. Jadi menurut gue itu hal yang positif. Lalu di back itu Cancelo, ini pemain template ya, dan menurut gue ini pemain yang penting untuk dimiliki di game week ini, karena melihat City lawan Spurs kemarin itu Cancelo cukup buat gue deg-degan karena gue nggak punya dia, karena dia kemarin itu bikin banyak shot ya, cukup banyak shot dan cukup berbahaya gitu. Dan ya menurut gua si Cancelo nggak akan dirotasi lawan Everton, dan menurut gua si Cancelo bakal dapat poin yang cukup banyak di sini ya. Lalu Ben Mee di sini gua pilih karena menurut gua Ben Mee itu punya aerial threat gitu ya. Jadi dia bisa eh, apa cetak gol lewat sundulan dari corner gitu ya, dan Burnley pun di musim ini cukup sering melakukan itu. Dan ya salah satunya Mee itu berpotensi ya untuk apa berbuat gol gitu selain Tarkowski back lainnya gitu ya. Jadi sementara ini pilihan gue jatuh ke Mee gitu ya, tapi nggak tahu apakah gue akan ganti pemain ke pemain Burnley lain gitu. Kita lihat aja nanti ya. Lalu Livramento lawan Norwich, menurut gue uh, peluang Southampton untuk clean sheet sebenarnya cukup besar ya, karena Norwich kita tahu semua attackingnya nggak gitu bagus ya, dan Livramento juga kemarin baru kasih assist ya, dan mainnya juga bagus menurut gue. Dan Livramento kemungkinan akan main lagi ya, karena gue nggak tahu si Perrault itu udah sembuh COVID apa belum ya, tapi kalau belum sembuh itu kemungkinan Livramento yang akan main gitu. Dan kelihatannya sih si Hasenhuttl lebih suka Livramento ya kayaknya gitu, karena dia pemain apa tipe pemain yang attacking gitu ya. Lalu di midfield itu ada 4 pemain, yaitu Mahrez, Sterling, Sancho, dan Son ya.
Mahrez, Sterling di sini gue pilih sebagai wakil dari City ya. Menurut gue Mahrez dan Sterling akan bermain lagi lawan Everton nanti. Dan ya menurut gue dari semua pemain midfieldnya City yang yang ada di City ya, itu yang menurut gua paling bagus itu Mahrez dan Sterling ya, karena secara XG dan XG apa X goal involvement itu mereka berdua ini tinggi banget gitu. Dan dari semua pemain di Premier League itu kalau menurut FBref si Mahrez dan Sterling itu masuk di top 3 ya. Jadi peringkat 3 ke atas ke teratas gitu. Jadi menurut gua Mahrez dan Sterling bisa aja haul di sini lawan Everton ya. Lalu Sancho dari MU di sini gue pilih lawan Watford di home ya. Sebenarnya gue bisa aja pilih Fernandes, tapi menurut gue Sancho lebih menarik karena jauh lebih diferensial, dan kemarin Sancho juga mainnya bagus ya lawan Leeds. Jadi menurut gue dengan free hit, dengan kesempatan gue memilih pemain diferensial, jadi menurut gue untuk pilih Sancho itu cukup layak ya, karena ya ini satu-satunya kesempatan gue kayaknya di musim ini untuk punya pemain yang jarang banget dimiliki orang gitu ya. Lalu Son di sini lawan Leeds, menurut gua Son juga berpeluang besar untuk cetak gol ataupun assist ya. Dan ya menurut gua peluangnya untuk haul itu juga cukup besar, karena kita tahu semua kemarin lawan City si Son itu efektif ya mainnya. Dan lawan Leeds pastinya Spurs akan menyerang kayaknya ya, dan pastinya si Leeds akan kebobolan banyak gol kayaknya, mengingat ada di Spurs itu ada Son dan Kane gitu ya. Jadi menurut gua Son itu pemain wajib untuk di game week 27 ini. Lalu lanjut ke striker, itu ada Kane, Weghorst, dan Adams ya. Kane di sini gua pilih sebagai pasangannya si Son ya, dan menurut gua punya dua attacker Spurs itu penting karena lawan Leeds ya. Mumpung lawan Leeds, mending kita gempur aja gitu. Jadi ya menurut gua Kane berpeluang besar juga untuk cetak gol ya, mengingat Leeds defense-nya ancur-ancuran kemarin gitu. Lalu selanjutnya itu ada Weghorst. Weghorst lawan Crystal Palace dan Leicester. Di sini gue jadiin kapten ya, karena dia double game week. Dan kalau kalian tahu Crystal Palace dan Leicester itu titik lemahnya itu di bola atas ya, dan kita tahu semua si Weghorst itu punya postur badan yang tinggi, dan kemungkinan dia untuk cetak gol dari heading ya, dari sundulan itu juga cukup besar ya menurut gua gitu. Jadi menurut gua kesempatan ini bisa dimanfaatkan gitu ya dengan pasang Weghorst dan kapten Weghorst gitu, mumpung di double game week gitu ya. Lalu Adams di sini gue pilih, biasanya orang-orang akan pilih Broja, tapi gue pilih Adams karena ya si Adams juga diferensial. Dan menurut gue si Adams itu statistiknya sedikit lebih baik daripada Broja ya, karena si Adams itu tipe striker yang bisa mencari peluang gitu ya, bisa membuat peluang dan bisa shooting juga gitu. Sedangkan Broja itu menurut gua dia cuma kebagian shootingnya aja gitu ya. Dan dari pertandingan kemarin pun statistiknya memang lebih bagus Adams kayaknya, karena Adams lebih lebih attacking, dan kemarin juga Adams berhasil menghasilkan assist ya untuk si Stuart Armstrong gitu. Dan di bench ini gue pakai bench yang murah aja karena keterbatasan dana ya. Jadi di bench itu gue ada Gunn, kipernya Norwich, terus Veltman dari Brighton, Gilmour dari Norwich, dan Amartey dari Leicester ya. Dan di tim ini itu sisa duitnya itu 0,7 juta. Gue bisa pakai sisa duit ini untuk improve bench gue ya. Kalau misalkan sewaktu-waktu ada yang nggak main gitu. Jadi misalkan gue bisa upgrade Veltman kayaknya ya gitu. Untuk jaga-jaga aja sih kalau misalkan ada yang nggak main gitu ya, yang terutama pemain single game week-nya gitu. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Sekali lagi, gue belum pasti free hit ya di game week ini, tapi kemungkinan 80% lah, tapi yang pasti gue belum pencet tombol free hitnya ya. Dan ya mungkin segitu aja. Jangan lupa nonton gue nanti di Tribun News ya, di channel YouTube Tribun News jam 8 malam. Dan gue Pio Jon Snow. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan seputar FPL. Dan I see you on the next video.